warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka tafaqquh fiddin, dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, di kesempatan sore ini sekitar 1 jam ke depan kita akan mengulang, dikatakan mengulang sebuah pembahasan tentang zakat. Itu sudah beberapa kali dibahas, namun pembahasannya cukup panjang, dan di sini kita hanya akan menyebutkan ketentuan-ketentuan ringkas, ketentuan ringkasnya saja. Nah, maka kita langsung zakat, secara bahasa sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya zakat itu zakayuzaki idza nama wa zadah, sesuatu yang tumbuh dan berkembang, sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Naam. Adapun secara istilah berbeda-beda dari setiap mazhab ketika menyebutkan tentang definisi zakat dari sisi istilah. Namun seluruhnya itu tidak terlalu berbeda dari sisi makna. Nah, seperti definisi yang kita pakai di sini, itu hissatun muqaddaratun min malin makhsusin. Bagian tertentu. Bagian tertentu min malin makhsus, dari harta yang khusus. Jadi tidak semua bagian dari harta dan tidak semua harta. Bisa dipahami? Fi waqtin makhsusin, dikeluarkan pada waktu tertentu. Yasrifu fi jihatin makhsusah, dan hanya diberikan kepada golongan tertentu. Ini definisinya. Dia adalah kadar tertentu. Jadi bukan semua harta. Nah, Anda punya harta 100 juta. Zakat dari harta itu 100 juta juga? Tidak. Tapi hanya bagian tertentu. Itu pun bagian terkecil. Nanti kita akan sebutkan berapa. Malin makhsusin, dari harta yang khusus. Zakat itu hanya untuk harta yang sesuai dengan definisinya. Bertambah dan berkembang. Bukan harta yang dipakai dan tidak mengalami pertambahan secara signifikan. Nah, hanya untuk harta yang memang berkembang dan terus berkembang. Tidak semua harta. Ketika disebutkan zakat pada harta benda, tidak semua harta benda. Ketika disebutkan zakat tentang zakat pertanian, tidak semua barang pertanian dapat zakat. Bisa dipahami maksudnya? Jadi memang malin maksus, harta yang khusus, tidak semua harta.
Ya. Nah, kemudian fi waqtin makhsusin, ketika dikeluarkan ada juga waktunya tertentu. Ya. Nah, bukan setiap bulan, bukan setiap pekan, ya, atau per triwulan, apa segala macam, ada waktunya. Iya. Nah, dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu, tidak boleh kepada yang lain. Ya, ini. Kemudian dasar pensyariatan zakat dimaklumi. Ya. Zakat itu disepakati oleh para ulama bahwasanya itu adalah salah satu ya dari hal yang disyariatkan yang hukumnya wajib bila terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Nah, zakat termasuk salah satu daripada rukun Islam. Berdasarkan ya dalil dari Al-Qur'an, Sunnah dan kesepakatan para ulama. Nah, kemudian kalau kita sudah paham hal tersebut, kita masuk kepada persyaratan untuk membayar zakat. Nah, syarat ini dibagi dua. Ada syarat terkait dengan orang yang mau mengeluarkan zakat dan ada syarat terkait dengan hartanya. Nah, syarat untuk orang yang hendak bayar zakat, pertama dia harus muslim. Dia harus muslim. Makanya kalau orang kafir, wajib tidak zakat? Wajib tidak zakat orang kafir? Tidak. Kalau non-muslim? Oh, tidak. Sekira, siapa tahu ada perbedaan pendapat lagi. Nah, ya. Jadi tidak ada kewajiban zakat untuk mereka. Bagaimana kalau mereka mau zakat, mau infak, mau sedekah? Iya, itu urusan mereka. Anda tidak perlu pusing. Iya, dan minta maaf aja, itu enggak ada manfaatnya. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftaru bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim." Seandainya orang-orang kafir itu punya sepenuh bumi, satu dunia dia punya harta benda, satu dunia, bahkan dia masih ditambah lagi dengan satu dunia yang semisal dengan ini, dipakai itu semua menebus dirinya dari azab pada hari kiamat, ma tuqbila minhum, Allah tidak terima. Allah tidak terima. Kemudian tetapkan walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang terus selama-lamanya. Jadi walaupun mereka nyumbang, ya enggak usah, enggak ada manfaatnya. Ya, nah untuk akhirat. Sebab landasannya apa? Kekafiran mereka. Nah, jadi dia mesti muslim. Ya. Yang kedua, dia harus merdeka, bukan budak. Dia harus merdeka dan bukan budak. Kenapa demikian? Ya, sebab budak itu dirinya sendiri dia tidak miliki. Ya, harta yang dia miliki itu milik tuannya. Dia dan hartanya milik tuannya. Ya. Nah, kalau sudah demikian tidak terpenuhi syarat yang lainnya. Nah, kemudian sebagian ulama mempersyaratkan dia harus akil, ya, maupun balik. Akil maupun balik. Ya, tetapi ini bukan syarat mutlak. Ini bukan syarat mutlak. Akil maupun balik. Maksudnya bukan syarat mutlak bagaimana? Ada orang pemilik harta. Hartanya memenuhi syarat. Tapi orangnya tidak akil, gila. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Iya. Yang keluarkan adalah pihak walinya. Dari hartanya itu. Ya. Atau balik. Dia belum balik. Ya. Masih anak-anak. Tapi hartanya Apakah wajib keluar zakat? Iya. Iya. Kalau bukan dia, walinya yang keluarkan dari hartanya. Nah, ini syarat terkait dengan orang yang hendak mengeluarkan zakat. Adapun syarat terkait dengan harta bendanya, satu, harta tersebut sudah statusnya milkut tam. Maksudnya dia sudah miliki secara sempurna.
dia sudah miliki secara sempurna. Bukan harta itu masih ditunggu, apalagi masih tanda tanya. Misalnya dia punya piutang, tahu ya piutang? Orang lain berutang sama dia. Dia punya piutang 50 juta. Iya, ini dia punya harta itu 50 juta. Tapi tidak jelas kapan nak bayar. Iya, belum dia jelas kapan nak bayar itu orang. Lebih parah lagi, orangnya juga tidak jelas kemana. Iya. Ini nih, uang yang 50 juta tersebut belum dia miliki dengan sempurna. Belum bisa. Iya. Nah, termasuk yang sudah milik utang, orang piutang yang sudah pasti jatuh tempo di waktu dia hendak bayar zakat, itu sudah dia miliki secara sempurna. Iya. Nah, jangan harta itu masih di belahan dunia yang lain. Iya. Untuk mencairkannya, ya, kadang bisa cair, kadang tidak. Itu namanya belum milik utang. Belum dimiliki secara sempurna. Nah, dia harus miliki secara sempurna. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, harta tersebut adalah harta yang an-numu, harta yang terus bertambah dan berkembang. Bukan tetap, apalagi cenderung berkurang. Dia harus harta yang terus berkembang, bertambah. Ya. Nah, bagaimana maksudnya? Ya, contoh, dia punya uang, apakah? Dia punya uang 100 juta. Bulan depan ternyata uangnya bertambah 5 juta, 105 juta. Bulan depannya tambah 107 juta. Ini namanya bertambah. Ya. Nah, kalau dia punya uang 100 juta, bulan depan kurang jadi 90. Bulan depan kurang jadi 80. Itu tidak bertambah namanya. Ya. Nah, yang seperti ini dilihat kapan mulai berlaku nisabnya, mulai bulan berapa. Iya, mencapai nisab baru kemudian dikeluarkan di tahun berikutnya. Kalau tetap mencapai nisab, kalau tidak mencapai nisab tidak ada kewajiban. Makanya orang yang mencapai nisab itu hartanya berkembang. Iya. Nah, tidak cukup nisab ya mana bayar zakat. Sebab hartamu tidak berkembang namanya. Iya. Nah, kalau hartamu berkembang, itu artinya kamu jadi orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Makanya yang wajib zakat itu apa? Orang miskin orang kaya? Orang kaya, sebab memang hartanya berkembang. Iya. Nah, baik. Yang ketiga, harta tersebut telah mencapai kadar minimal. Kadar minimal ini ditetapkan dalam syariat. Kadar minimal ini disebut dengan nisab. Iya, nisab. Iya, bukan nisab di lain ya. Nah, ada juga istilah nisab di tempat lain. Bukan itu maksudnya. Ini nisab kadar minimal dari harta. Kalau mencapai nisab baru memenuhi syarat. Yang keempat, harta tersebut dimiliki selama setahun. Dimiliki selama setahun. Sudah 1 tahun statusnya jadi milik kita. Ya. Nah, dengan kepemilikan yang sempurna tadi. Ya. Nah, kemudian ya, harta tersebut kelebihan dari kebutuhan pokok. Kelebihan dari kebutuhan pokok. Bukan termasuk kebutuhan makan, minum kita. Iya. Paham maksudnya ini? Ya, misalnya ada seorang pekerja, karyawan. Anggaplah gajinya sebulan 10 juta. Ya. Untuk makan dan minum itu ya 5 jutaan. Nah, dan 5 juta itu biasa disimpan. Ini kelebihan namanya 5 juta. Ada pun yang 5 juta tidak bisa diganggu. Sebab itu kebutuhan mendasar. Makan, minum, listrik, air, kawin. Kalau yang jomblo tuh, contoh je. Ya. Nah, sisa kelebihan. Ya. Makanya, ya, bagi para pekerja yang statusnya sebagai pegawai negeri ataupun yang semisalnya, pegawai itu kan 2 macam. Ya. Ada pegawai, pekerja atau karyawan yang memang
habis bulan habis gaji. Ya, habis bulan habis gaji. Ada begitu. Sebab belum pi apa-apa mengutang di warung. Jadi begitu awal bulan, iya, nah pakai bayar utang, sisanya nah makan selama itu. Awal bulan dia makan sari laut, tengah bulan dia makan Indomie, akhir bulan proma. Nah, ya, yang seperti ini, iya, tidak bisa kena zakat. Mana dana simpan? Ya, nah, ada pula dia mengatakan zakatnya itu per bulan, itu akal bulusnya orang itu. Iya, tidak ada dasarnya. Nah, zakat per bulan dikiaskan lagi dengan seperti pertanian. Pertanian itu lain. Orang yang bekerja sebagai karyawan dan pegawai itu lain. Jangan sembarangan mengkiaskan ibadah. Iya. Dan ada pekerja, karyawan, pegawai yang memang tidak semua uangnya habis untuk makan, minum dan kebutuhan pokok. Ada yang simpan. Yang dia simpan ini yang nanti dihitung pas kapan mencapai nisab. Kalau misalnya mencapai nisab bulan Rabiul Awal, di situ dia mulai menghitung sampai Rabiul Awal tahun berikutnya. Bukan begitu nabi nisab langsung keluar. Enggak, harus setahun. Ya, harus setahun. Nah, itu. Jadi dia bukan barang pokok. Ini syarat. Ya. Kemudian kita ringkas. Sepakat para ulama bahwa yang harus keluar zakatnya pertama adalah emas, perak, dan yang semisal dengan itu seperti uang. Ya, uang tunai. Dan yang semisalnya. Iya. Kemudian yang kedua adalah zakat pertanian. Iya. Zakat pertanian, hasil pertanian yang berupa makanan pokok dan bisa ditimbang dan bisa bertahan lama. Ya. Makanya bukan makanan pokok, jangan langsung Iya. Nah, tayyib. Kemudian yang disepakati juga oleh para ulama adalah hewan ternak. Mencakup onta, sapi, kambing. Nah, bagaimana dengan bebek? Ada. Ya. Nah, bagaimana dengan terong bunga? Iya, dia masuk di keluarganya sapi. Ya. Dia keluarganya sapi keturunan Toraja. Nah, ya. Jelas cuma 3, onta, sapi dengan kambing. Onta silakan cari keluarganya yang mirip dengan dia. Sapi juga banyak keluarganya itu, bukan cuma sapi, ada tedong, ada apa? Kambing juga banyak keluarganya itu. Ya, ada domba, ada biri-biri dan seterusnya. Cuma 3 ini. Iya, enggak semuanya. Walaupun mungkin kau punya hewan jauh lebih mahal dibandingkan onta. Contoh, onta sekarang harganya misalnya 10 juta. Dia punya hewan 15 juta. Apa itu? Kucing. Itu kucing. Apakah ada zakatnya? Enggak ada. Wih, mahal itu. Makanya orang tidak pakai perasaan dalam masalah ini. Masalah ibadah jangan pakai perasaan. Pakai dalil. Iya. Anda sering pakai perasaan, Anda itu namanya baper. Orang yang baper biasanya koper. Korban perasaan nanti. Diamin. Nah, kenapa? Selalu sedikit-sedikit baper. Jadi koper kan nanti. Korban perasaan. Iya. Nah, cuman itu yang disepakati oleh para ulama. Selain daripada itu, diperselisihkan. Nah, sekarang kita ringkas. Masuk kepada zakat zakat mal, zakat harta. Iya. Nisab untuk emas itu sama dengan itu nisabnya 20 dinar. 20 dinar ini kalau dikonversi sama dengan 80 kurang lebih 85 gram emas murni 24K. Ya, emas murni 24K 85 gram. Nah, kemudian untuk perak itu 200 dirham. Ya, sedara dengan 595 gram emas. 590 gram perak murni.
Itu kalau untuk emas dan perak. Nah, bagaimana dengan uang? Uang sama dengan emas dan perak. Sebab sama-sama dihitung sebagai nilai tukar. Di zaman Rasulullah, mata uangnya adalah dinar, mata uang emas. Mata uangnya perak, mata uang yang dipakai di masa itu. Sekarang bagaimana dengan rupiah? Iya. Nah, yang mana yang digunakan? Yang mana yang paling? Iya, sebagian ulama mengatakan yang mana yang paling hati-hati dan mana yang paling menyenangkan fakir miskin. Ya, kalau paling hati-hati dan paling menyenangkan fakir miskin, ya pakai nisabnya perak. Iya, nisabnya perak. Ya minimal 6 jutaan itu sudah bisa mikro zakat kalau pakai nisabnya perak. Iya, contoh saja kalau perak misalnya kita punya perak, kita punya uang, kita pakai nisabnya perak 595 gram. Iya. 1 gram misalnya 5.000 rupiah. Misalnya saja ya. Dikali 595 dikali 5.000 menjadi 2.975. Orang punya uang 3 juta sudah keluar zakat. Ya. Nah. Baik. Itu kalau pakai nisabnya perak. Ini juga menurut pendapat ulama yang mengatakan nisab yang mana saja yang mencapai itu yang jadikan patokan. Iya, alasannya kehati-hatian dan untuk lebih menyenangkan fakir miskin. Sementara para ulama yang lain itu mengatakan, iya, untuk uang itu nisabnya harus dengan emas, bukan dengan perak. Kenapa? Kalau digunakan nisabnya perak, tidak tergambar haditsnya Nabi bahwasanya zakat itu dari orang kaya menuju kepada orang miskin. Orang yang punya uang 2 juta, 3 juta, 5 juta, 6 juta, tidak dianggap kaya. Ya, tidak dianggap kaya. Nah, memang itu lebih menyenangkan fakir miskin. Tapi mungkin dia justru lebih miskin juga. Dengan uang yang dia miliki. Dia punya uang 3 juta, 4 juta, 5 juta. Utangnya 8 juta. Ya, hanya belum jatuh tempo. Ya. Nah, maka yang saya lebih condong dan itu lebih kuat insya Allah. Ya, bahwasanya nisab emas yang digunakan. Ya. Nah, sebab dengan itu tergambar bahwa orang ini memang kaya. Ya. Adapun nisab perak, mana bisa kayak 3 juta rupiah? Orang kaya 3 juta rupiah? Ya. Nah, bisa dikatakan tidak. Ya. Nah, bagaimana dengan emas? Bagaimana dengan nisabnya emas? Iya. 85 gram. Sekarang harga emas berapa? Hampir 1 juta. Atau mana hitungan yang paling mudah disebut? Karena saya tidak bawa kalkulator ini. 800 dikali 85. Jadi iya. Biasa kalau bendahara itu cepat anunya. Banyak kali-kalinya kurang bagi-baginya. 68 juta. Nisabnya emas untuk saat ini, ya. Dengan asumsi 1 gram emas murni 24K 800K, ya. Nah, 68 juta. Maka ada orang yang punya uang tunai 68 juta dan itu sudah bertahan setahun. Dia miliki secara sempurna. Itu miliknya memang, dia miliki secara sempurna, sudah bertahan selama setahun, dan bulan ini sudah mau setahun, dia keluarkan 2,5% atau 1/40. Iya, 2,5% atau 1/40. Iya, 68/40, itulah hasilnya. Tidak semuanya. Iya, hanya 2,5%. Gampang itu hitungnya nah. Saya tidak Toh? Iya. Sama gitu. 68 juta dikali 2,5% dengan 68 juta per 40. Sama. Ya. Nah, itulah. Bagaimana kalau 70? 70 dikali 2,5%. Bagaimana 80? Sama. 80 dikali 2,5%. Gitu cara hitung-hitungnya. Bagaimana kalau cuma dilihat emas tidak cukup 85 gram. Emas cuma 30 gram.
Tapi ada uang tunai, kasih gabung. Berapa totalnya? Kemudian keluarkan 2,5%. Kalau cukup nisabnya. Ya. Misalnya uang tunai tersebut digabung dengan emas yang ada, nilainya senisab, baru keluar. Dan sudah bertahan setahun. Bisa paham sampai di sini ya? Hitung-hitung kayak begitu? Iya. Pahami nisabnya. Berapa? Untuk emas, untuk perak. 6. Dan harta tersebut sudah bertahan selama setahun. Iya. Bagaimana cara menghitung tahun? Tahunnya dihitung menurut bulan Hijriyah. Sekarang bulan apa? Sekarang Sya'ban. Uangnya di bulan Sya'ban 70 juta. Sya'ban tahun berikutnya uangnya masih tetap 70 atau lebih, baru keluar zakat. Tadi paham? Bukan begitu sampai 70 langsung keluar zakat. Enggak, nanti bertahan setahun. Ya. Nah, disitulah kacaunya orang yang mengatakan zakat penghasilan setiap gajian dipotong. Itu kacau sekali tuh. Ya. Itu ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Memakan harta manusia dengan cara yang batil. Iya. Tadi saya sudah sebutkan pegawai, pekerja, karyawan itu dua macam. Iya. Nah, jangan sembarangan kita mewajibkan sesuatu yang Allah tidak wajibkan kepada mereka. Nah, sudah paham ya? Kalau misalnya uangnya 100 juta, bagaimana cara hitungnya? Tadi, kapan uang itu 100 juta? Ya. Intinya kapan mencapai nisab? Bulan berapa? Ya, bulan berapa mencapai nisab? Oh, mencapai nisab bulan Sya'ban. Tunggu Sya'ban tahun berikutnya. Kalau masih tetap atau bahkan lebih, baru keluar zakat. Bagaimana kalau sebelum Sya'ban cipei? Ya, begitu. Iya kan ibu biasa dikasih bahasakan begitu. Ada orang nak kali, dia punya emas 85 gram. Bulan ini, jadi tahun depan, bulan yang sama, kapan masih 85 kan keluar. Nah cipei, jadi 84,5. Ya, maka kita katakan, Fatu Allah Maha Tahu. Yang kedua, kalau Anda cipei itu, ya memang tidak ada kewajiban zakat. Tapi harta Anda tidak berkembang. Sebab begitu mencapai, pasti keluar. Ya. Makanya orang kaya itu hartanya berkembang. Orang miskin, kalau tidak konstan, daun. Terjun bebas. Iya. Makanya tidak ada kewajiban zakat untuk orang miskin. Ya, tapi dikasih zakat. Ya. Ditambah cening-cening hati. Nah, itu. Iya. Paham ya? Iya. Kemudian untuk zakat pertanian itu sebanyak 5 wasak. 5 wasak kurang lebih 750 kilo. Iya. 750 kilo. Iya. Hasil pertanian. Apa itu? Beras. Bukan beras ya. Padi. Enggak apa. Ya. Dan yang makanan pokok, gandum apa segala macam kayak gitu. Kalau sudah mencapai itu ukurannya, baru keluar zakat. Bagaimana kalau tidak mencapai? Tidak ada keluar. Nah, untuk zakat pertanian tidak nunggu setahun, tapi panen. Ya, begitu panen langsung dilihat mencapai nisab apa tidak. Kalau mencapai 5 wasak, ya 720 sampai 750 kilo, maka langsung keluar berapa? Tergantung. Iya, sawahnya itu pakai pengairan sendiri atau penuh biaya. Iya. Kalau pengairannya butuh biaya, maka dia keluarkan 5%. Kalau pengairannya tidak butuh biaya, ya, paham maksudnya tidak butuh biaya. Pokoknya dia cukup tanam padi, tunggu ini. Ya. Tunggu ini tidak ada naurus. Ya, airnya mengalir sendiri apa segala macam. Paham? Ini 10% keluar. Ya, 10% harus keluar. Tapi kalau misalnya pengairannya mesti dia bagi usahakan, ya, apalagi kalau musim kemarau dia mesti pesan air apa segala macam, belikan apa dan segala, itu cuma 5% keluar. Ya, sudah paham ya? Nah, cuma 5%. Kapan keluar? Begitu dia panen.
Begitu dia panen. Tidak nunggu setahun, ini namanya zakat pertanian. Nah, kemudian zakat perdagangan. Ya, zakat perdagangan. Untuk zakat perdagangan sama nisabnya dengan emas dan perak. Ya, sama juga dikeluarkan 2,5%. Ya, untuk zakat itu. Nah, tapi zakat perdagangan itu dipersyaratkan dengan beberapa hal. Yang pertama, barang atau sesuatu yang dia miliki tersebut, memang diniatkan dan ditujukan untuk berdagang. Ya, dia niatkan untuk berdagang. Iya, sejak awal itu beli. Iya. Nah, beda misalnya dia beli dari awal beras mau dimakan. Beda itu. Itu dia tidak memperdagangkan. Tapi kalau dia beli misalnya beras dari awal memang untuk diperdagangkan. Nah itu, baru di situ terhitung. Iya, sebab innamal a'malu bin niat. Setiap amalan dihitung dengan niatnya. Nah, dan kemudian barang perdagangan tersebut asalnya bukan komoditi yang memang wajib dizakati. Kenapa? Sebab tidak boleh ada 2 kali zakat pada diri seseorang. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Artinya kalau dia sudah kena zakat harta, jangan lagi dikena zakat perdagangan. Ya, jadi jangan disambaki 2 kali. Walaupun saat ini kita disambaki 2 kali. Ya. Disuruh bayar zakat dan disuruh bayar pajak. Itu namanya disambaki 2 kali. Ya. Adapun kaum muslimin di zamannya Rasulullah, satu je bayar zakat je. Ya. Siapa yang bayar pajak? Orang kafir yang bayar pajak. Ya. Naam. Adapun kita 2 kali disambakinya, ya. Naam, sabar kau. Mudah-mudahan dengan kesabaran untuk kau dapat pahala, ya. Naam. Ya, insyaallah amin. Nah. Kemudian, nilai dari barang perdagangan tersebut memang sudah mencapai haul. Ya, sudah mencapai haul. Nah, dan juga mencapai nisab. Ya, ingat nisab itu adalah kadar minimal. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Pertama, diakumulasikan dulu semua nilai barang dagangan itu berapa. Semua nilai barang perdagangan itu berapa? Iya, berapa semuanya? Ditambah uang tunai yang ada. Iya, 6. Uang tunai yang memang itu uang, entah itu uang modal atau uang keuntungan. Entah itu tunai atau mungkin terselip di kasur kah, di manakah? Iya, atau terselip di rekening. Iya, dihitung itu semua plus piutang yang memang diharapkan jatuh tempo. Sama diharapkan membayar pada saat jatuh tempo bayar zakat. Iya, paham maksudnya? Misalnya si fulan minjem 10 juta, dia nanti bayar bulan sekian. Oh, bulan itu sudah bertepatan dengan kita harus bayar zakat. Itu dihitung juga sebagai harta Anda. Ya. Kemudian setelah terkumpul semua itu berapa? Dikurangi dengan utang Anda. Biasanya pedagang itu kan ada utangnya. Ya, dikurangi utang yang jatuh tempo. Jangan kau hitungi semua utangmu. Ya. Nah, siapa tahu utangmu uang yang terkumpul dari hasil perdagangan 300 juta. Utang yang mesti dibayar 2M. Tapi ini 2M memang kan tidak langsung jatuh tempo 2M. Mungkin jatuh temponya 20 juta bulan itu. Dikurangi dengan 20 juta. Bukan dikurangi dengan 2M. Tidak bayar dari zakat. Pokoknya itu namanya. Ya. Nah, termasuk orang yang punya utang. Ya. Orang yang punya utang. Kalau memang uangnya tersebut sudah mencapai nisab, bertahan setahun, tetap. Ya. Nah, tetap dia mesti mengeluarkannya. Mengeluarkan zakatnya. Jadi itu tadi, nilai barang dagangan, uang daripada uang tunai atau uang tersimpan di bank yang ada, kemudian termasuk kalau ada piutang,
yang memang diharapkan orang yang membayar. Beda kalau orang tidak jelas dia mau bayar utang apa tidak, jangan dihitung itu. Ya. Lalu dikurangi dengan utangnya itu tempo. Ya. Nah, bukan semua utangnya itu tempo. Nah, itulah hasilnya. Untuk zakat perdagangan. Nah, ini. Taib, tidak ada masalah ya untuk zakat itu. Itu saya ringkas. Iya. Sekarang kita masuk kepada zakat fitri. Waktunya tinggal 20 menitan. Ya. Zakat fitri atau biasa disebut zakat fitrah, ya. Zakat yang dikeluarkan setelah seseorang itu menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Setelah seseorang menyelesaikan ibadah puasa, makanya disebut zakat fitr. Fitr itu artinya berbuka setelah orang tidak puasa. Makanya waktu untuk mengeluarkannya itu mulai terbenamnya matahari di hari terakhir di bulan Ramadan. Karena terbenam matahari, kita sudah tidak makan. Kita sudah tidak puasa maksudnya. Terbalik ini. Kita sudah tidak puasa. Nah, di saat itulah kita mengeluarkan zakat. Itu waktu terbaik. Sampai sebelum ditegakkan salat Id. Ya, begitu terbenam matahari hari terakhir Idul Fitri, terakhir Ramadan, di situ mulai waktu mengeluarkannya. Sampai sebelum sholat Id tegakkan. Iya, itu waktu utama. Waktu yang dibolehkan 1 atau 2 hari sebelum Id, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, bagaimana mengeluarkan zakat ini? Zakat ini dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Zakat ini dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Nah, apa dasarnya? Banyak. Seperti misalnya hadits Abdullah bin Umar. Ya, beliau mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sha'an min tamrin aw sha'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was-saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tuwaddi qabla khurujin nasi ila shalah." Kata Abdullah bin Umar dalam hadits yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah mewajibkan zakat fitri 1 sok dari kurma. Kurma itu makanan pokok ya. Kita jadi sering jadikan cemilan, snack, ya, jus. Ya, kalau orang di sana makanan pokok. Ya. Kemudian ya, so'an bin syair, gandum. Itu juga gandum makanan pokok. Naam. Alal abdi, baik itu untuk budak, orang merdeka, laki, perempuan, kecil maupun besar dari kalangan kaum muslimin. Iya. Dan itu menunjukkan bahwasanya zakat fitri dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Iya, dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Nah, ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian menunaikan zakat fitri dengan makanan, ini amalannya para sahabat. Amalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satupun ya yang sampai beritanya kepada kita ada dari kalangan sahabat Nabi keluarkan zakat fitri selain daripada makanan pokok, pakai uang misalnya. Tidak ada. Nah, kemudian, kalau dilihat konteks hadits, terkait dengan masalah zakat fitri, seperti haditsnya Abdullah bin Abbas, ketika beliau menerangkan tentang hikmah zakat, tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Nah, itu tuhratan lis-shaim, mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan-ucapan yang tidak beres ketika dia puasa. Dan tu'matan lil masakin, makanan untuk orang miskin. Kata-kata tu'mah, ta'am, itu makanan. Jangan dibawa kepada makna yang lain. Nah,
Kemudian yang berikutnya, di zamannya Nabi itu sudah ada mata uang, ada dinar, ada dirham. Sudah ada mata uang. Tapi mereka tidak keluarkan zakat fitri dengan dinar, dengan dirham, tapi dengan makanan pokok. Ya. Nah. Dan zakat ini adalah ibadah. Ibadah itu tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Tidak bisa dilakukan tanpa ada dasar. Ya. Nah. Dan dasar yang sudah ada, yaitu dengan menggunakan makanan pokok. Lalu bagaimana kalau pemerintah yang memerintahkan menunaikan dalam bentuk uang? Ya, ingat, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu ketaatan yang mutlak. Ya, paham maksudnya? Ya, ketaatan kepada Allah itu mutlak. Ketaatan kepada selain Allah seperti orang tua, pemimpin, ya, ini muqayyad. Muqayyad artinya terbatas. Ya, taat kepada orang tua, taat kepada pemimpin, ya, taat kepada istri, taat kepada suami. Ini muqayyad, terbatas. Apa batasannya? Selama bukan dosa dan maksiat, silahkan taat. Paham? Selama bukan dosa dan maksiat. Iya. Kepada orang tua, kepada pemimpin kita, bos kita, kepada suami, kepada istri. Iya. Selama itu bukan dosa dan maksiat, taati. Nah, ketika kita diperintah untuk mengeluarkan zakat dalam bentuk uang, itu maksiat. Sebab Nabi perintahkan dalam bentuk makanan pokok. Apa kita wajib taat dalam kondisi seperti itu? Tidak. Makanya Nabi menyebutkan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang pencipta. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Nah, kemudian jemaah sekalian, orang yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang itu sangat besar peluangnya, ya, untuk terjatuh dalam penyelisihan maksud dan hikmah di balik pensyariatan zakat fitri. Ya. Apa maksud dan hikmah dari pensyariatan zakat fitri? Ya. Ya, yaitu sebagai tu'matan lil masakin, makanan untuk orang miskin. Coba kalau itu ditunaikan dalam bentuk uang, ada jaminan dia pakai beli makanan? Bisa nak pakai beli petasan, nak pakai beli kembang api, iya. Nak pakai beli apa itu? Pokoknya selain itu, baju baru, ya. Jadi bukan berfungsi sebagai tu'mah makanan. Padahal Nabi sebutkan fungsinya itu sebagai makanan. Supaya mereka ini di hari Id tidak minta-minta seperti ini. Semuanya merasakan kebahagiaan dan gembira. Ada makanan mereka untuk mereka. Tapi yang kita saksikan, kalau di sini tidak begitu ya. Makassar, momen meminta-minta. Tuh, ya. Saya hampir tiap tahun lebaran di atas. Hampir kalau mau lebaran sampai lebaran, meminta-minta orang. Padahal mereka ini kalau memang miskin, kasih itu zakat supaya tidak minta-minta, apalagi di hari raya, tidak boleh. Iya. Nah, cuma jadi masalah mereka penghasilannya jauh lebih tinggi dibandingkan antum. Ya, jauh lebih tinggi penghasilannya. Iya. Dibandingkan pegawai negeri biasa, staf biasa, tidak ada apa-apanya kayaknya dibandingkan mereka itu yang menegarkan tangan itu. Iya, bisa dapat 30 jutaan per bulan itu. Tidak main-main. Ya, ada yang berminat? Jangan jemaah sekalian. Ya. Ya, menghinakan diri seperti itu. Ya, termasuk lambang ketidaksyukuran si hamba. Nah, kemudian zakat fitri itu adalah zakat badan. Ya, bukan zakat harta. Nah,
Iya. Ini zakat fitri, zakatnya badan kita, bukan zakatnya harta kita. Anda keluarkan dalam bentuk uang, menyelisihi. Kenapa saya bilang zakat badan? Makanya Nabi perintahkan bukan cuma orang kaya keluarkan zakat fitri, anak-anak juga, budak juga. Iya. Nah, memang zakat badan. Kemudian zakat fitri ini, ya, mungkin ada yang mengatakan boleh dipakai uang, ya, boleh dipakai uang. Maka saya katakan, menurut pendapat yang kuat, tidak sah kalau dia gunakan uang. Ya, kenapa tidak sah? Nabi, iya, perintahkan dalam bentuk makanan pokok. Para sahabat perintahkan melakukan dan mengamalkannya dalam bentuk makanan pokok. Tabi'in juga begitu, sampai kepada imam mazhab. Ya, dari 4 imam mazhab ini hanya satu yang menyelisih, yaitu Imam Abu Hanifah, yang mengatakan boleh gitu pakai uang, sebab orang miskin kan kadang dia butuh uang juga. Iya. Kalau dikatakan orang miskin juga butuh uang, iya, kan banyak alokasi sedekah, infak, sumbangan, kasih tembi dia. Adapun zakat fitri, makanan pokok. Bisa dipahami ya? Orang miskin kan butuh juga baju lebaran. Kasih mie sumbangan. Kasih mie infak. Kasih mie, ya, cening-cening hati apa segala macam. Kasih hadiah lebaran. Ya. Kasih ampau kah? THR kah? Apakah namanya? Adapun zakat, makanan pokok. Sebab itu ibadah. Iya kan? Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, untuk zakat fitri ini diberikan kepada satu orang, satu golongan. Hanya untuk fakir miskin. Ya, tidak kepada yang lain. Dan harus habis sebelum apa? Sebelum selesainya sholat Idul Fitri. Kapan itu kau bagi setelahnya? Itu bukan zakat lagi. Itu sudah sedekah biasa. Makanya tidak ada ceritanya zakat fitri itu jadikan saldo. Ya, saldo zakat. Masya Allah. Anda sudah menzolimi orang. Menzolimi orang yang mengeluarkan zakat. Menzolimi orang miskin dengan tidak memberikan haknya. Dan menjadikannya saldo. Iya. Cocoknya saldo itu salah dong. Oh. Kalau zakat harta, boleh. Ya, boleh, tapi jangan terlalu lama saldonya. Ya, karena kapan terlalu lama saldonya, syaitan banyak menggelitik. Ya, nah, ya, yang saya kritik itu, yang kayak teman saya, katanya pinjam uang di lembaga badan amil zakat, pinjam 1 juta, dikembalikan selama 12 bulan, 1 bulan 100.000, totalnya 1,2. Oh, kalau begitu, mau dijadikan bank itu. Ya. Enak. Itu gimana? Ya. Orang-orang seperti itu kok, kalau nggak paham, jangan. Anda menzalimi umat. Dosanya jauh lebih besar. Ya. Dengan gaya seperti itu saja, fulan, itu sudah menipu umat. Tanggung jawabnya besar, tak main-main itu. Nah, apa mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Zakat berikan aja. Ngapain dijadikan, kembalikan? Ada lagi lebihnya. Innalillah. Kalau mau kau ambil saldo, jangan kau jadi pengurus zakat. Kau jadi pengurus apa? Pengurus teken-teken. Kalau mau kau ada saldomu. Nah, enak kali. Ya, dengan bangga dia umumkan itu saldo segala macam. Iya. Seandainya zakat tersebut betul-betul bagus pengelolaannya, maka seperti yang terjadi di kota Madinah di zamannya Umar dan setelahnya, hampir tidak ditemukan orang miskin. Kenapa? Itu bagus pengelolaannya. Sekarang ini, ya, bayangkan saja kalau ada orang miskin dikasih zakat
Zakat fitri beras 5 kilo. Saya tidak meremehkan 5 kilo. Ada zakat harta 100.000. Kira-kira tahun depan dia masih miskin, tambah miskin. Ya, bahkan tahun depan kalau dia menikah, istrinya juga miskin tuh. Aduh, ambil lagi dikasih. Minta maaf ya. Iya. Tahun depannya lahir anak pertamanya, 3 miliar dikasih. 3 orang miskin di situ. Paham maksudnya? Coba misalnya kita punya zakat fitri 7 ton. Si fulan miskin itu ya, kasih dia 1 ton. Karena banyak sekali bisa pakai berdagang. Tahun depan tidak miskin dia. Paham maksudnya? Tidak miskin tahun depan itu pedagang beras mi. Iya, itu kan mengentaskan kemiskinan, bukan menambah kemiskinan. Kok kan kurang kasih 5 kilo jenis ngati. Cocok mi. Tahun ini dia. Bulan depan menikah, 2 dikasih zakat, dia dengan istrinya. Sama-sama miskin. Ya, belum ditambah anaknya. Ya, 6 pise. Bukan mengentaskan, menambah kemiskinan. Cuman kapan ada orang dikasih 1 ton begitu, banyaknya ada apa? Masih. Nah supaya tahun depan dia tidak miskin mi. Kalau tahun depan miskin, kau lagi dikasih karena kau lagi miskin. Kenapa? Gimana tuh orang manusia? Dikasih zakat harta kasihan 50.000, 100.000. Itu mengentaskan kemiskinan. Tapi 1 kali dia beli bensin. Itu pun kalau Pertalite. Kalau Pertamax tidak cukup. Kau punya zakat harta berapa? 50 juta. Kasih dia 25 juta. Untuk apa? Biar pakai dia modal. Kenapa? Supaya tahun depan bukan orang miskin dia. Mengentaskan kemiskinan. Tahun depan kita lihat lagi siapa lagi orang miskin. Paham maksudnya? Kau kasih 50.000, 100.000. Itu hanya menambah orang miskin. Nih, minta maaf. Kalau memang kita mau efektif. Ya. 6. Siapa miskin di sini kah? Kalau ummahat enggak ada ya? Enggak ada itu kah? Enggak ada orang bilang maksudnya. Baik, itu. Nah, adapun untuk siapa? Ini yang dalam zakat harta ya. Itu untuk 8 golongan. Seperti yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara, orang fakir, wal masakin, miskin, wal amilina 'alaiha, petugas amil zakat. Yang memang dia bertugas mengumpulkan, menerima, mencatat dan mendistribusikan zakat harta. Dia dapat walaupun dia orang kaya. Walaupun dia orang kaya. Kalau dia petugas, khusus untuk petugas zakat harta. Adapun kalau misalnya zakat fitri, ya, tapi dia bukan orang miskin, tidak dapat. Ya, 6. Al-amilina 'alaiha, kemudian wal mu'allafati qulubuhum, orang yang hatinya dijinakkan. Ini 2 golongan. Orang kafir yang baru masuk Islam, dan yang kedua, orang kafir yang yang sudah masuk dalam Islam. Ya, 1 orang kafir yang belum masuk Islam. Yang kedua orang kafir yang sudah masuk Islam. Paham maksudnya? Orang kafir yang belum masuk Islam cenderung hatinya ke Islam, cuman belum masuk Islam. Kasih dia zakat harta. Kemudian yang kedua, orang kafir yang sudah masuk dalam Islam tapi masih oleng, sedikit-sedikit oleng. Ya, kena angin puyuh oleng. Maksudnya, paham maksudnya tuh? Iya. Belum dikasih sarapan Indomie itu oleng mie. Ini mau dikuatkan dengan zakat. Ya. Kemudian wafir riqabi, membebaskan budak. Ada budak yang mau dibebaskan, ya pakai uang zakat bebaskan dia. Kemudian wal gharimina, orang yang berutang. Orang yang berutang ini adalah orang yang sebenarnya dia sudah bangkrut, tidak punya apa-apa, tapi utangnya banyak. Itu maksudnya. Ya. Bukan orang yang setiap orang berutang kau bayar zakatnya, tidak. Kau berikan zakat, tidak. Orang yang tidak ada kemampuan untuk bayar utang, maksudnya. Ya.
Yang dia punya kemampuan mungkin kebutuhan sehari-harinya, utangnya mungkin miliaran. Tidak ada kemampuannya. Ini dibantu dengan zakat. Ya. Nah. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Ini juga dua macam. Orang yang berjihad di jalan Allah dengan senjata, ya, dan yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah dengan ilmu, ya, dengan apa namanya? Dengan ilmunya. Yaitu para penuntut ilmu, para dai, para asatidzah. Iya, itu semuanya masuk dalam golongan fi sabilillah. Kemudian wabnis sabil, orang yang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan, iya, ini perjalanannya tertunda disebabkan tidak ada bekal. Ya. Dia diberikan zakat dari situ. Walaupun kalau mau dilihat, mau ditelusuri, ini orang di kampung halamannya orang terkaya. Di kampung halamannya dia orang terkaya. Ya, tapi ketika dia melakukan perjalanan dan habis bekalnya, ya, maka dia diberikan zakat. Bukan karena dia orang terkaya di kampung, tapi dia statusnya ibnu sabil. Orang yang terputus perjalanannya disebabkan bekalnya tidak ada. Ya. Nah, apakah semua golongan ini harus dikasih? Tidak. Mana yang ada, itu berikan. Mana yang lebih bermaslahat, itu berikan. Bisa dipahami ya? Nah, jangan mau dicari semua ini. Seperti membeli budak. Di mana ada budak-budakan? Ya. Nah, maka cari yang lebih besar manfaatnya, silakan. Tayyib. Ini keterangan ringkas terkait dengan zakat harta dengan zakat zakat fitri. Nah, saya kira cukup. Ya. Demikian penjelasan yang ringkas kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini ada pertanyaan melalui halaman para pengaji ya di FB. Assalamualaikum, sama Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Waalaikumsalam. Apakah benda seperti rumah dan mobil juga dikeluarkan zakatnya? Ya. Apakah benda seperti rumah dan mobil juga dikeluarkan zakatnya? Kalau rumahnya dipakai pribadi, ya, dipakai pribadi, enggak ada keluar zakatnya. Ya, walaupun rumahnya itu mungkin harganya MM. Ya, rumahnya 20 lantai, tapi dia pakai sendiri. Ya. Dipakai sendiri, maksudnya dipakai secara pribadi. Ya. Nanti ada zakatnya kalau itu misalnya disewakan. Rumahnya disewakan. Hasil sewanya ada uangnya, ya. Dilihat kapan terkumpul nisabnya. Lalu setelah itu hitung setahun baru keluar zakat. Uang sewa, uang kos-kosan. Tapi kalau pakai sendiri rumahnya nggak ada masalah, ya. Mobil juga nggak ada zakatnya. Walaupun mobilnya mobil termahal. Kalau dipakai pribadi. Ya, dipakai pribadi misalnya dipakai di sekolah, dipakai di jalan-jalan apa segala macam. Nah, kapan ada zakatnya? Kalau itu mobil ya menghasilkan, direntalkan, ya, disewakan, uang hasil rental dan sewanya lihat dikumpul. Kalau mencapai nisab, kapan bulannya? Misalnya bulan Sya'ban, maka bulan Sya'ban tahun berikutnya baru bisa keluar zakatnya. Jadi paham ya? Ini berlaku untuk barang yang lain. Ya. Berlaku untuk barang yang lain. Bukan cuma rumah dan mobil, semua yang kita pakai. Ya, semua yang kita pakai. Apakah adakah zakat untuk barang jualan? Iya, ada. Zakat perdagangan, tapi sudah tadi kita jelaskan. Silakan simak rekamannya, ya. Kemudian apakah zakat perdagangan dikeluarkan tiap tahun? Iya. Ini zakat barang jualan dengan zakat perdagangan, dengan zakat pak balu-balu, ya, dengan zakat urudut tijarah sama. Ya, sama aja semua itu. Ya. Nah, sama dalam konteks zakat perdagangan. Nah, tiap tahun juga dikeluarkan, sama juga nisabnya 2,5%. Nah, silakan disimak rekamannya dengan baik. Sekira cukup ya. Ya, subhanakallah bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.